Nah, Rapid Pintar yang saya gunakan adalah versi berapa ya? Free 9.0 ya. Kalau kalian ada yang baru sih ada sebenarnya ya. Nah, karena saya nggak update aja sih. Ya. Nah, baik. Kita mulai dari mana untuk Rapid Pintarnya dulu ya? Untuk memulainya kita uh, data mining kan kita harus punya datanya dulu ya. Kalau kita nggak punya data, apa yang mau kita olah ya kan? Oke, sekarang kita ambil data. Oke, sebelum kita ambil data, kita mencoba membuat ini dulu ya, tempat buat kita sendiri untuk melakukan risetnya di sini. Karena kalau kita gabung jadi satu nanti berantakan ya. Nah, kita buatkan repository untuk tempat khususnya. Jadi kalau kita membuat sebuah riset, kita kelompokkan satu riset, dua, tiga riset, nah gitu ya. Nah, untuk itu kita masuk ke sini, kemudian kita create repository. Oke ya, kita ambil yang new local aja, kemudian kita klik next. Semoga waktu kita nanti ini ya bisa kekejar ya. Oke, oke baik. Nah, kita kasih nama aja. Oke, repository ini saya ganti repository latihan. Latihan repository. Oke, sudah finish. Maka akan muncul di sini latihan repository. Oke kan? Nah, baik. Untuk latihan repository di sini. Oke, untuk latihan repository, ini kita tinggal kalau kita klik ini kan kosong ya. Nah, kita isi ya. Kita isi create subfolder. Oke, kita create subfolder. Nah, untuk isi subfolder kita coba isikan ya. Biasa untuk kita ininya, kita tuliskan aja nih. Pertama adalah data. Ya, untuk folder untuk data. Ya. Untuk data kita klik OK. Nah, kemudian biasa selain data pasti kita membutuhkan apa namanya proses. Dengan proses ya. Ya, gitu ya. Kita butuh proses. Oke. Kita klik OK. Nah, oke. Berarti kita sudah ada ya. Repositorinya kita ada dua ya. Satu data, dua proses. Data untuk nanti untuk data yang kita masukkan, proses untuk proses model kita, gitu ya. Baik, untuk kawan-kawan yang suaranya belum ada, kalian close dulu, kemudian masuk lagi. Nah, baik. Sekarang data. Oke, datanya di mana kita? Kita cari data ya. Kita masukin datanya. Oh, data ada dua ini ya, My Computer sama database. Nah, database nanti bisa kita praktekkan untuk mengambil data MySQL. Itu bisa kalau kita mau ambil data MySQL, itu bisa kita hubungkan. Kalau kita lokal aja pakai My Computer. Tapi kalau seandainya kita mengembangkan, kita hubungkan dengan suatu project ya kan, ada database MySQL, kita bisa ambil data MySQL di database-nya. Yang jelas kita harus tahu kalau kita berhubungan dengan MySQL, itu nanti kita akan ditanya user, password, kemudian nama database-nya. Nah, biasa sih kemudian dia root-nya di localhost atau di mana. Baik, kita ambil aja di My Computer ya. Ya, oke, import data. Nah, data saya ada di mana? Saya ada data di mana tadi ya? Di Apticom ya. Saya menyiapkan di data di Apticom. Oke, di Apticom, kemudian pelatihan saya sendiri. Nah, saya ambil data, contohnya saya ambil data yang ini ya. Klik next saja ya. Kalau sudah ini klik next. Oke, nah ini muncul seperti ini data-datanya. Ya, nomor ini dan seterusnya kita klik next saja. Nah, terus ini
Kita lihat nih, ini integer, polinomial. Polinomial itu apa? Polinominal itu berarti dia ada ini ya, ada pilihan beberapa, lebih dari 2 pilihan. Ini ya, polinominal. Ini juga ada 2 pilihan, pendidikan ada juga, kemudian ada juga angka-angka, integer, oke, nggak masalah. Ini juga integer. Nah, ini polinomial. Nah, kalau nanti kita akan menggunakan klasifikasi, untuk klasifikasi, ini kita harus rubah di sini ya. Yes no berarti dia jenisnya 2, binominal ya. Yes no ya, statusnya yes no. Nah, sekarang ini pertanyaannya data apa sih gitu ya. Ini contoh data tentang pemahaman tentang suatu sistem. Oke, pemahaman suatu sistem. Oke. Oh, ternyata dia paham. Yes. Oh, dia nggak paham. No. Gitu ya. Atau kalau contoh yang lain banyak ya, tergantung dari kasusnya. Ini saya pilih binominal. Kemudian untuk rule-nya ini kita harus ganti. Untuk klasifikasi ganti label. Ya. Untuk klasifikasi gunakan label. Ya, itulah ya. Label. Oke kan? Ini harus diganti ya. Kalau nggak diganti nanti kalian bisa error. Tapi bisa kita perbaiki kalau seandainya kalian nanti error. Kita klik OK, kemudian klik next. Terus oke, ini datanya taruh di mana? Di data, oke. Latihan repository data, oke, betul. Kemudian klik finish, oke. Masuk. Nah, oke, masuk ya kan? Datanya sudah masuk. Nah, ini data yang kita masukkan lagi, oke ya, isinya seperti ini. Ya, ini termasuk bagian dari deskripsi ya, deskripsi data. Oke, kemudian ini ada isi-isinya. Ya. Kalau ini data-datanya semuanya, dia akan muncul di sini, biasa standar. Kemudian dia karena dia posisinya label, berarti dia ada langsung ditaruh statusnya di sebelah kiri. Kemudian ini ada static. Static ini datanya kalau kalian membuat profil, ini profilnya di sini ya. Ini profil. Nah, ini profilnya. Bisa kalian copy untuk membuat ini profil riset ya. Ini ambil ya, riset profilnya ada di sini. Oke. Ya, respondennya ini. Ya, bisa kalian taruh kalau skripsi penelitian ya, ambil aja di situ. Ya. Ini jenis pekerjaan, siapa aja sih jenis pekerjaan? Ya, klik aja. Oke, ini ada di sini. Jenis pekerjaannya seperti apa? Oh, ternyata wira swasta, pelajar swasta, PNS, dokter, guru, dosen dan seterusnya. Nah, ini respondennya. Bisa kalian masukkan untuk di data responden. Atau kalau ini kan pakai responden ya. Kalau data yang data asli dari perusahaan nggak pakai responden ya, ambil aja di sini. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini ada data-datanya, kemudian ini chartnya yang tadi sudah saya ini. Kalau kalian mau ganti-ganti bisa. Ini model-modelnya ganti kolom, kemudian ini mau pilih-pilih aja bebas ya kan. Yang jelas kalau mencari mudah tinggal kita klik aja di sini ya. Ataupun kolom jenis pekerjaan. Oke, ini kita ganti pun bisa juga. Usia. Nah, ini bisa jenis pekerjaan sama usia. Oke. Ya, ini jenis pekerjaan usia. Jadi ini bisa kalian manfaatkan untuk ini ya, untuk data responden. Gitu ya. Baik, gitu ya. Saya kira bisa dipahami ya. Oke. Ini untuk chart-chartnya. Bisa kalian kopikan. Kemudian advanced chart berarti ini artinya memodifikasi chart sendiri. Oke, nanti saya praktekkan untuk event chart untuk database yang lain. Oke, jadi nanti saya praktekkan ya. Baik, kita back dulu ya ke sini ya. Klik aja di desain, ini ada desain, ini ada result, ini hasilnya, ini ada result. Nah, oke. Nah, tadi kan kita input data ya, secara otomatis datanya ada di sini. Ya. Secara otomatis datanya ada di dalam latihan repository yang kita buat.
Oke kan? Nah, bagaimana kita masukinnya? Tinggal kita drag aja, drag and drop here. Oke, retrieve contoh data langsung masuk di situ. Sebenarnya ada beberapa cara kita masukin data. Bisa juga kita cari di sini retrieve, ya, retrieve. Oke, ini bisa juga tinggal di drag bisa, atau kalau sudah ada tinggal masukin. Ya, kalau belum ada tinggal kita klik masukin, kemudian kita cari di sini posisinya ada di mana. Oke, posisinya ada di mana. Ini juga bisa juga. Ataupun bisa juga ini kita hapus. Oke, sorry ini kita hapus. Nah, kemudian bisa juga kita ambil dari apa namanya Explorer, kemudian kita drag. Ya, kita drag, kita masukkan bisa juga. Oke, ini contoh datanya ya. Ya, jadi contohnya datanya coba kita tes dulu sini ya. Ke result. Ya, output, kemudian kita result. Oke, kita result, kita masukkan di situ, kemudian kita run saja ya. Oke, kita run saja. Nah, ini kita hasilnya di sini. Oke, ya. Ini datanya. Nah, kita lihat ya. Ini tadi ya. Kalau riset kan sama sih. Nah, lihat di sini missing. Missing itu artinya apa? Missing itu artinya ada data yang kosong. Oke, ini bagian dari pre-processing. Nah, kita lihat ini. Jadi kalau kita masuk ke datanya, kita lihat, oh ternyata ada data yang kosong itu ada 2. Nah, data yang kosong 2 ini kalau kita biarkan, kalau kita nggak tahu, ini bikin error nanti ya. Ini bikin error. Oke. Nah, bagaimana caranya? Missingnya kita hilangkan. Oke. Untuk missingnya kita hilangkan. Jadi kan ada data missingnya. Oke, sebelum kita bahas tentang itu, mungkin kita sedikit bahas untuk data. Kalau seandainya data itu kita sudah kelewat ya kan, kita sudah kelewat seperti ini, kita bisa mengeditnya lewat sini kan. Ya, caranya kita klik kanan edit. Ya, bisa kita edit. Oke, gitu ya. Kita edit. Ini ada posisinya di bawah ya. Kita naikkan aja ke atas. Nah, ini data. Kalau kita mau edit ya tinggal kita edit aja. Ya, ini mau diedit apa? Kalau mau edit ya, tinggal kita edit aja posisinya di sini. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Bener nggak sih ada yang data yang missing ya? Missing tadi data yang di status. Oke, status ya. Coba kita lihat dulu. Statusnya 2 missing. Oke. Nah, berarti dia ada posisi di sini. Ya, klik posisi ini. Oh, betul ya. Ada yang tanya, ada data tanya, ada 2. Oke. Oke. Ini mau dihapus atau enggak gitu ya. Nah, ini enggak saya hapus ya. Kenapa enggak saya hapus? 2 ini rencananya saya mau memprediksi. Oke ya, saya mau memprediksi data yang missing ini sebenarnya nanti akan masuk di mana gitu ya. Oke, tapi nanti aja. Oke, baik gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kalian lupa, oh tadi ada yang salah, gitu ya. Umpamanya tentang ininya, tadi harusnya bukan integer sih ya, harusnya adalah real, gitu ya. Real sama integer bedanya apa? Ya, kalau real bilangan bulat, kalau real bilangan pecahan, kalau integer bilangan bulat. Nah, kalau kita mau mengedit itu modify attribute, gitu ya. Modify attribute ini kalau mau edit. Nah, ini kita mau editnya di sini. Nah, itu kalau mau edit ya. Oh, kita ganti real. Ya, kita tetap aja integer. Oke. Nah, kita apply-nya di sini. Jadi kalau ada yang kita merubah, ternyata tadi terlewat ya. Tadi ya mengikutin saya kan terlewat. Ya, itu ya. Atau bahkan di sini kan, di sini label. Lupa tadi yang dijadikan label modify. Di sini posisi binomial attribute special rule sebagai label. Oke, bisa dipahami ya? Klik klik apply. Oke, dah. Oke. Itu tadi datanya, kemudian kita close saja. Oke, terus apalagi kita ya? Pre-processing.
Langkah data mining yang pertama setelah kita menemukan datanya, ya, kemudian kita pilih yang akan kita buat riset. Nah, sekarang pre-processing. Nah, pre-processing itu di data mining ada banyak. Pre-processing, oke. Untuk pre-processing kita bisa memanfaatkan ini ya, apa ya? Filter. Ya, filter apa ya? Filter examples. Ya, ini bagian dari pre-processing. Nanti kita bisa juga menggunakan pre-processing menggunakan select attribute. Ya, ini juga bagian dari pre-processing. Kita bisa menggunakan juga rename. Ya, ini pre-processing juga. Kita bisa menggunakan replace. Nah, ini juga bagian dari pre-processing. Banyak sih sebenarnya kalau kita membahas pre-processing ada banyak. Oh, baik. Kalau gitu kita ini aja bahas satu-satu. Saya hapus ya. Bos, kita mau mana dulu ya? Ini dulu ya. Select atribut dulu aja lah. Oke, select atribut. Dari kata select atribut sendiri, nah, select atribut berarti memilih atribut. Karena di database kan ada banyak ya kan, nggak semuanya mungkin nggak kita pakai sih gitu ya. Nah, gitu ya. Contohnya umpamanya begini gitu ya. Kita masukkan di sini ya, select atribut. Oke. Nah, di select atribut di sini kita pilih contohnya mana atribut mana yang mau kita pakai, pilih subset. Nah, kemudian pilih select attribute. Nah, contohnya di sini ya, mana yang mau kita pilih, gitu ya. Umpamanya kita hanya memilih ini ya, berdasarkan pendidikan terakhir, kemudian status, nah umpamanya kayak gitu. Jadi kita memilihnya bebas ya. Atau semuanya aja kita masukin, gitu ya. Oke. Semuanya kita masukin kecuali nomor ya. Mau nomor buat apa itu ya? Nah, maunya gitu, kecuali nomor. Nah, kita klik. Kalau sudah, kita klik apply. Nah, kita klik apply. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, kalau kita runningkan, ya, di bagian pre-processing. Nah, kalau kita runningkan nanti yang nomor tadi nggak ada. Ya, di sini harusnya ada nomor ya. Jadi nomor urut ya. Karena kan tadi kita ambil dari Excel. Dari Excel kita masukkan kan. Nah, nomor urutnya nggak ada. Jadi dia hilang, nggak ada. Gitu ya. Jadi dia contoh lagi ya. Nah, coba kita tes lagi ya. Seandainya ini kan tadi terlalu banyak. Tes saja itu ya. Kita akan memilih umpamanya adalah ini kita nggak usah masukin ya. Ini kita nggak usah masukin. Ini kita nggak usah masukin. Nah, kita hanya memilih status, kemudian pekerjaan ini nggak usah, jenis kelamin ini nggak usah. Oke, kita klik apply ya. Nah, nanti yang muncul ya cuma itu aja. Ya, yang muncul cuma 1, 2, 3, 4 aja. Nah, ini namanya select attribute. Jadi ya. Nah, jadi atribut apa yang mau kita pakai itu yang di situ yang kita pilih ya. Oke, bisa dipahami ya untuk pre-processing untuk select. Oke, baik. Sekarang kita ini dulu ya. Kita kembalikan lagi ya. Ini kita masukin semuanya. Jadi kita pick lagi ya. Yang nomornya aja lah kita nggak usah pakai gitu ya. Oke, play. Nah, tadi saya sempat menyinggung ya. Sempat menyinggung bahwa tadi ada data yang missing. Oke, betul ya. Data yang missing. Nah, untuk data yang missing ini kita bisa ini deh, memfilter. Oke, kita bisa memfilter. Bagaimana caranya kita memfilter? Tadi saya sudah tuliskan cara filter ya. Kita tulis saja di sini. Filter. Sampel. Bawahnya nih. Taruh saja di sini. Oke. Nah, coba kita filter ya.
Filter itu kalau seandainya ada data yang kosong gitu kan. Ternyata ada yang data yang kosong. Nah, gitu. Oke, kita sudah tadi select, kemudian kita masukin di sini. Kita filter. Nah, untuk filter apa yang mau kita filter? Berarti kita klik all filter. Ya, apa yang kita filter tadi kan yang missing apa tadi? Data yang kosong adalah yang status. Klik aja status di sini. Ya. Klik status, kemudian cari. Masukkan data yang is not missing. Ya. Berarti data yang kosong nggak dimasukkan. Oke, data yang kosong nggak dimasukkan. Oke. Nah, kalau sudah kita klik OK. Kalau mau tambah lagi add entry. Ya. Kalau tambah lagi add entry. Contoh ada yang kosong, umpamanya jenis kelamin tadi ada yang kosong. Ya. It's not. Nah, ini nggak masalah. Ya gitu ya. Ini semuanya untuk filter ada di sini. Atau mau kita tambah lagi, umpamanya ada data, umpamanya ada nilai, di mana nilai yang diambil ada yang lebih besar dari 35 umpamanya. Ini termasuk filter juga. Ya, termasuk filter. Oke, gitu ya. Baik, karena saya tadi fokusnya untuk yang missing aja, berarti ini saya hapus saja ya. Tapi paham ya cara penggunaannya. Ini kita statusnya. Klik OK. Oke, kita tes. Nah, kita tes dulu ya. Oke. Nah, tes lihat di statistik. Missingnya ada nggak? Nggak ada, hilang. Oke, nggak ada, hilang. Kenapa? Karena tadi yang datanya yang kosong kita hapus, kita hilangkan ini. Nah, makanya dia berubah datanya berubah. Jumlahnya jadi 195. Ya, 195. Dia berkurang ya. Dia berkurang. Hilang 2 tadi ya. Missingnya tadi hilang 2. Oke. Baik, gitu deh. Jadi hilang 2. Ini fungsi dari filter. Oke. Oke, fungsi dari filter. Nah, sekarang apa lagi? Pre-processing. Umpamanya kita ada lagi replace. Replace itu mengganti. Ya. Replace itu mengganti. Coba kita cek dulu replace. Replace. Kita masukkan di sini. Ini kita geser. Ya. Kita masukkan di Excel. Ya. Klik replace. Nah, tapi kalau replace itu yang diganti adalah data. Ya, yang diganti apa? Data. Beda dengan rename ya. Ini yang diganti data. Oke, data apa yang kita? Umpamanya ini ada data di atas 35 tahun. Di atas 55 tahun. Oke, coba kita ganti ya. Oke, kita ganti dulu subset. Kita pilih atau jangan subset sih ya. Single aja. Single, kemudian kita pilih apa tadi ya? Usia ya? Usia. Ya, kita ganti replace buat replace di atas replace ini ya, di atas 35 tahun. Coba kita tes dulu ya. Oke, betul ya. Ini namanya replace ya. Data semuanya yang tulisannya tadi di atas 35 tahun semuanya terganti menjadi lebih besar dari 35 tahun. Nah, itu penggunaan replace. Oke. Baik, itu penggunaan replace ya. Kalau jadi datanya ini kan kita pusing ya. Kalau kita balik lagi ke Excel kan, jadi kita bisa replace lewat sini. Baik, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan yang namanya ini ya. Namanya rename.
Ya. Rename berarti mengganti. Oke, coba kalau kita mencoba mengganti rename, umpamanya ya, ini kan tulisannya agak pusing-pusing ya kan, apa simbol-simbol apa gitu kan. Nah, bisa kita ganti rename untuk mempermudah untuk pembaca itu bisa ganti rename. Contoh tot atu. Oke. Tot atu itu apa ya? Bisa kita ganti rename. Kita masukin ya. Langsung kita gabung aja lah ya. Oke. Ini kita langsung gabung aja rename. Apa yang mau diganti rename-nya? Gitu ya. Contohnya tot atu langsung diganti dengan ini adalah minat user. Oke. Minat user. Nah, baik kita tes. Nah, langsung dia ganti. Minat usernya ganti. Oke, gitu ya. Kalau ini cuma satu ya. Kalau semuanya langsung gabung jadi satu, kalau mau ganti ya masukkan ke edit list. Ini masukin semuanya satu kalau lebih dari satu. Ya, kalau cuma satu aja tulis saja tot atau minat user. Baik. Ini masalah pre-processing ya. Untuk pre-processing saya kira bisa dipahami ya. Oke, gitu ya.